Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Oke, kali ini kita masuk pada materi yang ke-13, yaitu Controlling Access File. Nah, kali ini akan kita pelajari yaitu mengenai 9 pembahasan teman-teman. Yang pertama ada Basic Linux Permission, yang kedua ada User Group Order, yang ketiga Change Ownership, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Nah, apa sih itu Basic Linux Permission? Nah, ini adalah Basic Linux Permission ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata read. Nah, jadi ketika suatu file mempunyai permission read atau izin read itu, kita itu bisa mengopen file tersebut atau bisa membuka file tersebut. Nah, ketika suatu directory mempunyai permission read, itu kita bisa list ya teman-teman, atau melihat isi directory tersebut. Yang kedua ada permission read. Jadi ketika suatu file mempunyai permission read itu, kita itu bisa memodifikasi file tersebut. Kita bisa memodifikasi, mengedit, menambah suatu kata, dan lain-lain sebagainya. Ketika directory mempunyai permission read, itu kita bisa create or delete. Jadi itu kita bisa membuat directory maupun menghapus directory tersebut. Nah, satunya ini ada permission execute. Jadi, ketika suatu file mempunyai permission execute itu kita bisa run file tersebut ya teman-teman, atau kita bisa running. Lalu ketika directory itu mempunyai permission execute itu kita bisa cd atau masuk ke dalam directory tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu user group order. Nah, sebelum itu kita ls-l terlebih dahulu. Nah, jadi ls-l itu untuk melihat detail dari suatu file atau directory. Nah, perlu kita ingat kembali, jika di sini terdapat depannya itu huruf D, maka itu sebuah directory ya teman-teman. Nah, jika tidak ada huruf D di depannya, itu menandakan itu sebuah file. Nah, oke, jadi di sini saya akan menjelaskan user, group, dan juga order. Nah, jadi misalnya di sini saya akan mengambil yang directory desktop. Nah, di directory desktop ini terdapat permission rwx ya teman-teman. Jadi rwx itu sebuah permission atau sebuah izin yang menandakan r itu read, w itu write, dan juga x itu execute. Jadi rwx ini itu merupakan izin dari sebuah user ya teman-teman. Jadi directory desktop ini tuh milik user Vanita dan juga grup Vanita. Nah, ini adalah sebuah user dan ini adalah grupnya ya teman-teman. Nah, perlu kita ingat kembali, jadi setiap user itu mempunyai grup dengan nama user itu sendiri. Misalnya di sini terdapat user Vanita dan juga grup Vanita. Jadi directory desktop ini terdapat pada di user Vanita dan juga grup Vanita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat catatan kecil. Nah, jadi rwx itu merupakan permission atau izin dari sebuah user, teman-teman. Nah, yang kedua saya akan membahas rx. Jadi rx itu adalah read dan juga execute. Nah, rx ini tuh merupakan permission dari sebuah grup ya teman-teman, atau izin dari sebuah grup. Nah, jadi rx ini tuh izin dari order. Nah, jadi maksudnya order itu adalah bukan dari user Vanita dan grup Vanita, melainkan siapa saja selain user dan grup Vanita. Jadi siapa saja itu hanya bisa melakukan read dan juga execute. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu change ownership. Nah, di sini nantinya kita akan mengganti hak kepemilikan dari suatu file. Nah, sebelumnya kita ls-l terlebih dahulu untuk mengecek semuanya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan membuat file ownership.txt terlebih dahulu. Nah, caranya itu jika kalian belum membuat file ownership.txt, gini caranya teman-teman. Pertama kita ketikkan perintah touch, lalu nama filenya yaitu ownership.txt. Lalu selanjutnya enter. Nah, karena di sini saya sudah membuat filenya, lalu di sini saya tidak akan membuat lagi. Nah, di sini kita akan membuat user baru, yaitu caranya yaitu kita masuk ke router lebih dulu, su, lalu kita masukkan sandinya sudo add user.
new user. Lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan new password. Nah, di sini kita enter saja ya teman-teman. Terus kita klik Y, enter. Lalu di sini kita cd titik-titik. Nah, di sini kita ls. Nah, di sini sudah terdapat new usernya ya teman-teman, yaitu wanita new user. Lalu kita exit. Nah, jadi new user tadi dia termasuknya adalah order untuk mengakses file ownership.txt dan hanya memiliki izin read. Teman-teman, langsung saja di sini kita akan mengubah hak kepemilikan dari file ownership.txt menjadi milik new user, bukan lagi milik wanita. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam root. Nah, di sini untuk mengubah hak kepemilikan tersebut itu kita masukkan perintah chown new user lagi, terus nama filenya yaitu ownership.txt. Nah, di sini kita enter. Selanjutnya untuk mengecek itu kita ls-l. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk file ownership.txt itu hak kepemilikannya sudah berubah menjadi milik new user dan grup new user, bukan lagi milik wanita ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi yang keempat, yaitu change permission. Nah, di sini nantinya itu kita akan mengganti sebuah izin nih teman-teman. Sebelumnya kita ls-l terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat satu file lagi nih teman-teman, yaitu kita akan membuat file permission.txt. Caranya itu kalian bisa masukkan perintah touch, namanya yaitu file permission.txt. Selanjutnya kita bisa enter. Lalu kita akan mengeceknya dengan ls-l. Nah, kalian bisa lihat di sini file permission.txt yang sudah kita buat itu memiliki permission read dan juga write. Nah, grupnya itu di sini memiliki permission read dan ordernya juga memiliki permission read. Nah, nantinya di sini kita akan mengubah permission grupnya itu menjadi agar bisa menjadi read dan juga write. Caranya yaitu teman-teman bisa masukkan perintah. Lalu kita akan menambahkan group dan menambahkan permission read. Lalu nama filenya permission.txt. Enter. Lalu kita akan cek ls-l. Nah, teman-teman bisa lihat di sini permission grupnya itu sudah diganti menjadi read dan juga write. Oke teman-teman, selanjutnya gimana caranya kita memasukkan new user ke dalam grup wanita agar dia bisa mengakses file permission.txt. Nah, caranya itu kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Di sini kita akan pergi ke directory home untuk melihat user. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke file permission.txt. Ketikkan nano permission.txt. Nah, di sini sudah bisa masuk di new user karena new user tadi sudah masuk ke dalam grup wanita di mana aksesnya adalah read dan juga write. Kita lx. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghapus akses write. Kita su wanita. Nah, di sini kita akan menghapus akses write-nya nih teman-teman. Di sini kita clear. Oke, di sini kita masukkan perintah chmod g min write, yaitu group min write. Jadi di sini kita akan menghilangkan akses write dalam grup. Nama filenya itu permission.txt. Kita enter. Nah, kita ls-l. Nah, di sini untuk grupnya permission write-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke user. Kita su new user. Nah, di sini kita akan mengedit file permission.txt. Kita ketikkan nano
permission.txt. Nah, di sini itu muncul tulisan berkas permission.txt tidak dapat ditulis karena new user ini sudah tidak memiliki akses untuk write. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu execute permission. Nah, jadi execute permission itu jika kita menggunakan pada file, berarti kita bisa merunning file tersebut. Dan jika permission execute pada directory, berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Jadi misalnya ada user yang mendapatkan permission execute, artinya dia bisa melakukan running ke file dan bisa masuk ke dalam directory. Oke, langsung saja kita di sini akan cek ls -l. Nah, di sini saya mempunyai user Vanita dan new user, dan di sini juga ada user root. Nah, pada defaultnya seluruh user itu tidak akan bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Vanita. Misalnya di sini saya akan masuk ke dalam new user. Kita ketikkan su new user, lalu kita masukkan kata sandinya. Nah, di sini saya sudah berada pada new user. Kemudian saya akan coba masuk ke dalam Vanita ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam user Vanita. Coba kita ketikkan cd Vanita / enter. Nah, maka di sini terdapat tulisan izin ditolak. Nah, itu disebabkan oleh apa sih teman-teman? Nah, jadi ini itu karena pada bagian other ataupun grupnya itu kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam user Vanita. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ataupun user lain bisa masuk ke dalam directory Vanita? Caranya adalah, caranya di sini kita masuk ke dalam user root terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah chmod o +x vanita /. Nah, di sini kita Kemudian saya juga akan menambahkan permission write pada other ataupun siapa saja. Di sini kita bisa ketikkan komen Nah, di sini kita enter. Selanjutnya kita akan coba lihat, kita ketikkan ls -l. Nah, maka di sini other dan juga group bisa melakukan read, write, dan execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new user itu tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute, dan kita coba ketikkan su new user. Nah, maka di sini kita sekarang sudah bisa masuk. Kalau misalkan kalian memiliki permission execute pada directory, lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Oke, di sini saya akan menghilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan group. Kita bisa masuk dulu ke dalam root. Kemudian kita bisa ketikkan komen chmod o min x vanita /. Jadi di sini saya akan menghapus permission execute pada other. Nah, di sini saya akan menghilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan juga group. Kita bisa masukkan perintah chmod g-x. Di sini saya akan menghilangkan permission execute pada group. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan permission execute pada other. Maaf teman-teman, di sini kita salah perintah. Di sini kita akan menghapus permission execute pada other. Jadi komennya adalah o itu other min x itu execute. Nah, jadi other dan group tidak akan mendapatkan permission execute. Kemudian kita ls -l. Nah, kalian bisa lihat di sini dia tidak ada mendapatkan permission execute. Di sini saya akan coba masuk ke dalam user Vanita. Kita ketikkan su Vanita. Nah, di sini saya sudah berada pada user Vanita. Jadi misalkan execute pada file itu hanya bisa melakukan pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file txt. Di sini saya akan membuat file dengan nama c.sh. Gini teman-teman, kita ketikkan comment touch c.sh. Nah, kita bisa masukkan perintah nano c.sh. Kita di sini akan membuat script ya teman-teman. Echo
tanda kutip hello WORLD. Nah begini, kemudian kita CTRL-X lalu Y lalu enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user, new user. Kita ketikkan command sudo new user. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh, yaitu dengan menggunakan command ./c.sh, maka di sini kita enter. Nah, di sini izin ditolak karena saya tidak memiliki permission execute untuk directory. Nah, saya akan masuk ke dalam root untuk memberikan permission execute pada user Vanita pada file c.sh. Caranya kita bisa ketikkan command, kita masuk ke dalam plus execute c.sh karena user yang akan kita berikan permission execute. Kemudian saya masuk lagi ke user Vanita dan saya akan execute c.sh dengan menggunakan command ./c.sh. Nah, oke, di sini berhasil muncul ya teman-teman, yaitu hello world-nya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu review Chmod. Oke, jadi di sini saya akan mereview komen Chmod yang telah kita gunakan pada video sebelumnya, yang mana komen Chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Langsung saja kita masuk ke dalam root. Di sini saya sudah berada pada root. Nah, di sini kita ls-l. Jadi dengan perintah chmod kita dapat mengubah permission. Nah, di video sebelumnya kita sempat mengubah definisi user group ataupun order. Jadi kalian harus ingat ya, kalau chmodnya adalah u plus r. Itu berarti kita menambahkan read pada user. Nah, jadi gini. Misalnya di sini kita chmod u plus r. Nah, jadi chmod u plus r itu menandakan bahwa kita menambahkan read pada user. Bisa lihat pada directory desktop ini, dia bisa melakukan read, write, dan juga execute. Nah, dan grupnya ini dia bisa melakukan execute dan juga read. Kemudian pada ordernya, di sini dia hanya bisa melakukan execute. Jadi kalau huruf U itu menandakan user ya teman-teman. G itu group. Sedangkan order itu dilambangkan dengan O, itu order. Nah, jadi gini, U itu user, G itu group, O adalah order. Nah, misalkan nih kalian ingin mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang minus ya teman-teman. Ini lambang minus. Nah, misalnya nih di sini kita akan coba chmod G min O atau G min X. Terus dokumen. Jadi di sini melambangkan kita akan menghapus execute pada grup pada dokumen. R itu artinya read dan W itu artinya write. Lalu huruf X itu artinya execute. Nah, semisal di sini ada lambang D pada awal ya teman-teman, seperti ini D, itu tuh itu adalah menandakan sebuah directory. D itu melambangkan directory. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi yang ke-7, yaitu chmod dengan number. Nah, di sini saya akan membahas chmod dengan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Nah, pertama-tama di sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman SU. Di sini saya sudah berada pada root. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Nah, jadi jika kita ingin memberikan permission execute, berarti angkanya itu 1 ya teman-teman. Nah, jika kita menambahkan read itu angkanya 2 ya teman-teman. Jika read itu angkanya 2. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan read itu angkanya itu 4. Read itu angkanya 4. Saya akan membuat file dengan touch. Kita akan membuat file number permission.txt. Kita masukkan perintah touch number permission.txt. Kita ls-l. Oke, teman-teman bisa lihat file number permission.txt sudah ada ya teman-teman. File number.txt itu di sini usernya hanya mendapatkan permission read dan juga write.
Nah, kemudian grupnya itu hanya memiliki permission read. Di sini saya akan membuat user mendapatkan semua akses dengan grup, mendapatkan akses execute dan juga read. Lalu juga other juga akan mendapatkan akses read dan juga write. Maka komen yang digunakan adalah di chmod 756 number permission. Nah, lalu apa sih maksud dengan angka ini? Jadi di sini angka yang pertama itu mendefinisikan permission untuk user, lalu angka yang kedua itu mendefinisikan untuk grup, dan angka yang ketiga ini mendefinisikan untuk order. Jadi kenapa angka? Itu karena saya ingin memberikan akses full pada number permission.txt. Jadi saya mengkalkulasikan angka yang tadi yaitu 1, 2, dan 4. Nah, lalu kenapa pada bagian grup itu angkanya 5? Karena saya ingin memberikan permission read dan juga read saja, karena jika saya menjumlahkan angka read dan juga write, itu hasilnya adalah 5. Terus saya akan memberikan permission read dan juga write saja. Kita bisa cek ls min l. Nah, di sini permissionnya sudah berbeda, teman-teman, atau sudah berubah. Kita bandingkan pada yang atas tadi. Nah, ini, yang ini. Nah, ini sudah beda. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX pada user, sehingga user hanya bisa melakukan RW saja? Caranya kita ketikkan perintah seperti tadi, tetapi angka yang paling pertama pada bagian user kita ubah. Jika kita ingin memberikan read dan read saja, maka kita jumlahkan angka read dan juga read, yaitu angka read dan juga read, yaitu 6. Jadi kita ketikkan komen chmod 656 number permission.txt. Kita ls min l. Nah, di sini permissionnya sudah berubah ya, teman-teman. Oke, di sini kita lanjut pada materi yang ke-8, yaitu count pada directory part 1. Di sini kita coba ls min l. Nah, jika saya ls min l, nah di sini itu terdapat directory dir a ya, teman-teman. Nah, di sini jika saya ls dir a, nah itu maka tidak akan menampilkan apapun atau kosong. Nah, lalu saya akan masuk pada directory dir a ini. Caranya yaitu cd dir a slash. Nah, di sini saya sudah masuk, sudah berada pada directory dir a. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat directory baru, yaitu dengan directory mkdir. Di sini yaitu mkdir dir b. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam directory dir b dan akan membuat directory dir c. Dengan menggunakan absolpet, kita ketikkan komen mkdir dir b slash dir c. Nah, lalu kita ketikkan ls dir b. Nah, jika kita ketikkan ls dir b itu, maka di sini dia akan muncul dir c-nya. Lalu kita di sini keluar. Nah, kemudian kita ls min l. Nah, jadi di sini untuk directory dir a itu hak kepemilikannya itu masih milik Vanita. Nah, di sini saya akan mengubah hak kepemilikannya menjadi new user. Oke, langsung saja caranya, yaitu kita itu pertama masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, jika sudah berada pada root, lalu selanjutnya kita cd titik-titik. Lalu di sini kita ls. Nah, maka di sini terdapat seperti user Vanita, ada user new owner dan new user dan lain-lain. Di sini saya akan menggantinya dengan new user. Kita masuk pada cd Vanita. Lalu caranya yaitu kita masukkan perintah count new user dir a. Nah, maka di sini sudah. Lalu kita coba ls min l. Nah, teman-teman bisa lihat di sini directory dir a-nya itu sudah keganti ya, teman-teman. Hak kepemilikannya yang tadi milik Vanita sekarang menjadi milik new user. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu kemudian kita masuk ke dalam dir a slash.
Nah, lalu kita coba ls-min-l ya. Jadi di sini itu terdapat direktori dir B, teman-teman, yang user dan grupnya itu masih milik Vanita. Di sini kita akan mengubah hak kepemilikannya itu menjadi milik user, new user ya teman-teman. Nah, agar lebih mudah untuk mengubahnya, itu kita ubah dulu kepemilikan new user yang tadi itu menjadi milik Vanita. Kemudian kita masukkan perintah seperti tadi ya teman-teman, yaitu di sini John Vanita Nah, di sini kita enter. Selanjutnya kita cek ls-min-l. Nah, teman-teman bisa lihat di sini direktori dir A-nya itu sudah kembali menjadi hak kepemilikannya itu Vanita dan grup Vanita. Oke, selanjutnya kita masukkan komen John min-r new user ls-min-l. Nah, maka bisa dilihat di sini direktori dir A sudah menjadi milik user, new user, dan grup new user. Kemudian kita masuk ke dir A, itu kita bisa ketikkan cd dir A slash kita ls-min-l. Maka di sini dir B-nya sudah terganti menjadi milik new user dan grup new user. Lalu kita coba masuk ke dalam dir B. Di sini kita ketikkan cd dir B slash kita ls-min-l. Nah, maka di sini direktori dir C itu sudah menjadi hak kepemilikannya itu sudah menjadi milik new user dan grup new user. Oke teman-teman, kita bisa lanjut pada materi yang ke-9, yaitu chmod pada direktori part 2. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba mengubah direktori pada permission. Nah, sebelumnya teman-teman itu bisa membuat direktori dengan nama chmod-test. Caranya yaitu teman-teman bisa ketikkan perintah mkdir chmod-test. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk direktori chmod-test itu masih menjadi hak kepemilikannya itu masih menjadi user Vanita dan grup Vanita. Nah, dan kita akan mencoba menghilangkan permission execute pada user. Jadi kita akan menambahkan permission write pada grup, begitu juga pada other. Oke, langsung saja kita bisa masuk ke dalam user root. Nah, untuk menghapus permission execute pada user, di sini kita bisa menggunakan chmod u atau u-min-x. U-min-x, nama direktorinya yaitu chmod test. Kemudian saya akan menambahkan write pada grup dengan menggunakan chmod group atau kita singkat g plus w chmod test. Nah, begitu juga dengan other, kita bisa masukkan perintah chmod o plus w chmod test. Artinya di sini saya akan menambahkan write pada other. Nah, maka di sini dia akan langsung berubah permissionnya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.